Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ristio Effendi di channel Geovloggers. Sudah lama rasanya saya tidak update di channel ini, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan dengan matang sisi baik, sisi positif dan negatifnya untuk semua kegiatan yang akan dibahas di channel ini, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan channel ini dan semoga kedepannya makin berkembang dengan bantuan dan dukungan dari teman-teman semua. Ya, pastinya channel ini akan membahas seputar survei ataupun seputar geothermal dan seputar geologi. Nah, jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, saya pernah ngepost di Instagram itu Agustus tanggal 3. Nah, jadi saya membuat sebuah kuis gitu di Instagram. Jadi saya coba bikin kuis yang mengedukasi gitu. Sebenarnya sih tujuannya uh, untuk menjelaskan satu hal, yaitu sesuai dengan pertanyaannya, kenapa mineral sulfur bisa terbentuk di sini. Nah, jadi ada fotonya, mungkin bisa dilihat di sini nih. Nah, kenapa mineral sulfur bisa terbentuk di sini? Sebelumnya di kuis ini saya menjanjikan ada satu orang pemenang dengan bukan jawaban terbaik, tapi jawaban terunik dan random aja sih sebenarnya saya pilih. Jadi walaupun jawabannya tidak nyambung ataupun tidak benar sekalipun, untuk orang yang terpilih ini nanti akan dihadiahkan saldo link aja, GoPay atau apapun itu. Oke, kita coba baca komen dari peserta-pesertanya. Nah, ini ada dari Koit F12. Karena kalau silver mah di toko bang, coklat Silver Queen. Oke, ini maksudnya apa ya? Ini candaan bapak-bapak garing ya. Silver ini kan ada mineral silver ya, bukan sulfur gitu. Jadi plesetannya silver, tapi silvernya adanya di toko ataupun di Alfamart dan berupa bentukannya coklat Silver Queen gitu. Jadi kalau sulfur ya terbentuknya di sini gitu kata dia ya. Terus kemudian ya ada Benedictus Amandus. Oke, nih teman kita juga nih. Karena kalau terbentuknya di dekat rumah, kasihan Pak, bau kentut tiap hari. Nah, nih buat teman-teman nih, kalau paham nih pasti nyambung nih. Kenapa disebutnya bau kentut tiap hari gitu kan. Nah, karena bau sulfur ini ya baunya seperti itu. Nanti kita akan coba bahas di akhir ya. Dari Adnan Budi, izin mencoba menjawab Mas. Di foto ini biasa dikenal dengan Solvatara, berteman dengan manifestasi lain seperti fumarol. Warnanya kuning, menarik perhatian untuk mendekati, tapi hati-hati dengan baunya yang menyengat. Komposisi kimia berupa unsur sulfur atau es, lokasi terbentuk di wilayah gunung api aktif. Solvatara biasanya membentuk jarum dan menempel di sekitar bebatuan sekitarnya. Ada hembusan uap dan fumarol. Rekan penggiat panas bumi mencari karena di daerah sekitar ini terbentuk sistem panas bumi dengan temperatur tinggi. Wah, ini cukup cukup komplit ya jawabannya. Sebenarnya udah terjelaskan sih dengan jawabannya Mas Adnan Budi ini. Terus di bawahnya ini ada hashtag kenal geothermal. Nanti coba teman-teman untuk cek lagi hashtag ini. Ini ada komen lagi, Ramadoni Cheerful. Ini belerang ya bang? Oke, iya ini belerang. Ada dari Imung Mulyanto. Wah, ini senior nih, jawaban senior. Kun fayakun. Kalau udah jawaban seperti ini, apapun yang sudah ditentukan terjadi, maka terjadilah. Oke, terima kasih Pak Mung. Alfi Syahri. Wah, ini teman juga nih yang jawab. Di sana banyak air panas atau hidrotermal yang terendap. Emoticon.
Oke, terus ada juga jawaban dari Robi Saputra 23. Karena gas SO2 dan SO3 yang kaluayo. Oh, jawabannya pakai bahasa Minang. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menjawab soal kuis ini, untuk pemenang kita coba umumkan nanti. Jadi kita akan coba bahas dulu mengenai mineral sulfur ini. Nah, kenapa bisa terbentuk sulfur di sini? Ini sesuai dengan fotonya. Gambar itu kan ada lagi posisi lagi pengambilan data lah di salah satu kawah ataupun manifestasi geotermal yang berada di Sulawesi Utara. Nah, di situ banyak sulfur yang terendap di permukaan di lubang-lubang keluaran fumarol. Nah, kenapa bisa sulfur itu terbentuk? Jadi kita coba bahas dulu ya. Sulfur itu dalam bentuk senyawa ataupun unsurnya es, tapi biasanya dalam bentuk senyawa hidrogen sulfida. Nah, pembawa utamanya ini adalah hidrogen sulfidanya ini. Nah, hidrogen sulfida ini merupakan senyawa gas pada suhu ruang ataupun 1 atmosfer ATM. Dia tidak berwarna, tidak terbakar, dan sangat berbahaya. Nah, yang harus kita mention adalah sangat berbahaya. Nah, sangat berbahayanya ini punya indikasi, yaitu berbau busuk atau seperti telur busuk. Nah, ini dapat dijumpai secara alami di crude petroleum, kemudian natural gas, dan manifestasi panas bumi. Nah, H2S juga dapat terbentuk melalui pembusukan material organik. Nah, jadi berarti sulfur ini ada di petroleum juga, ada di material organik juga. Tetapi untuk di case-nya di geothermal itu terbentuknya karena dibawa oleh H2S yang terbawa oleh steam pada manifestasi fumarol ataupun solvatara. H2S ini yang terbawa ini, jadi kita bahas dulu lah. H2S ini juga kenapa keluarnya di permukaan berupa H2S, ini bawaannya adalah dari gas-gas magmatik. Contohnya adalah SO2 ataupun gas-gas magmatik yang memiliki unsur sulfur yang terbawa kemudian berubah menjadi atau bereaksi menjadi H2S, dan H2S ini terbawa oleh steam fumarol kemudian mengendapkan berupa mineral sulfur di permukaan. Nah, indikasi keterdapatan sulfur ini, mineral sulfur ini warnanya kuning, ini mengindikasikan bahwa di bawah sana, di bawah di bawah permukaannya itu memiliki aktivitas magmatik yang masih katakanlah masih muda atau masih bergejolak gitu, karena H2S-nya itu masih tinggi. Nah, biasanya sulfur ataupun H2S ini akan tinggi pada gunung api yang masih muda ataupun gunung api aktif. Nah, salah satu contohnya di manifestasi yang tadi yang ada di fotonya. Nah, untuk sulfur ini sebenarnya ada ambang batas yang bisa kita hirup. Ambang batas kita masih aman lah untuk bekerja gitu. Jadi adanya sulfur belum tentu berbahaya, tetapi tergantung kadarnya dan waktunya gitu. Nah, ambang batasnya ini ada standarnya yang dikeluarkan oleh OSHA dan NIOSH. Nah, jadi untuk recommended exposure limit itu atau REL itu di 10 ppm untuk 8 jam pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan 10 ppm kita masih bisa bekerja di ruang itu dalam jangka waktu 8 jam. Nah, kemudian permissible exposure limit. Nah, ini 20 ppm dan maksimal peak 50 ppm dan cuma bisa bekerja daerah itu selama 10 menit. Nah, kemudian ada IDLH atau
immediately dangerous to life and health. Nah, ini 100 ppm. Nah, kalau udah nilainya segini, ini tidak boleh lagi melakukan pekerjaan di daerah yang punya konsentrasi sulfur seperti ini. Nah, kemudian apa sih peralatan yang bisa kita gunakan kalau misalkan akan tetap melakukan pekerjaan di lingkungan yang memiliki kadar H2S yang tinggi ataupun kadar sulfur yang tinggi gitu.